Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Cynthia Putri, NPM 2017-02-10-30. Alat pertama yaitu teropong. Teropong merupakan salah satu alat optik yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda yang letaknya jauh. Cara penggunaannya dengan sinar sejajar yang masuk ke lensa objektif membentuk bayangan nyata tepat di titik fokus objektif. Bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler dan lensa okuler akan dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata. 2. Hygrometer. Hygrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Alat ukur kelembapan udara ini akan bergantung pada pengukuran-pengukuran kuantitas lainnya seperti tekanan, suhu, massa, hingga perubahan mekanis. Cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya, kemudian tunggu hingga menunjukkan skala tertentu. 3. Anemometer. Anemometer adalah alat untuk mengukur tingkat kecepatan dan arah angin, serta mengetahui perkiraan atau ramalan cuaca. Cara penggunaannya, alat ini harus ditempatkan di luar ruangan sehingga bisa bergerak ketika tertiup angin. Bagian mangkok atau baling-balingnya akan berputar mengikuti arah mata angin. Jika putaran baling-balingnya semakin kencang, tandanya angin yang berhembus juga sangat kencang. 4. Soil tester. Soil tester merupakan alat untuk mengukur 3 nilai parameter yang terdapat dalam tanah, yaitu kelembapan, suhu, dan pH tanah. Cara penggunaannya dengan menancapkan ujung alat ke tanah yang ingin diukur, kemudian tekan tombol dengan lama untuk mengukur pH tanah. 5. Termometer tanah. Termometer tanah adalah sebuah termometer yang khusus dirancang untuk mengukur suhu tanah. Alat ini berguna pada perencanaan penanaman dan juga digunakan oleh para ilmuwan iklim, petani, dan ilmuwan tanah. Cara penggunaannya dengan buka tutup tabung besi, kemudian tarik tabung gelas yang terikat pada rantai dengan hati-hati, pegang ujung gelas yang terikat dengan rantai baca termometer sampai per 10 derajat dengan cepat dan cermat. Waktu membaca usahakan membelakangi matahari. Untuk menghindari pengaruh sinar matahari terhadap ketelitian pembacaan, kembalikan termometer ke tempat semula dengan hati-hati. 6. Luxmeter. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya atau tingkat pencahayaan di suatu tempat. Fungsi utama dari luxmeter adalah mengukur intensitas cahaya yang tersebar di suatu ruangan. Selain itu, alat ini dipakai untuk menentukan besarnya cahaya pada masing-masing ruangan sesuai dengan kebutuhan. Cara penggunaannya, pertama, tekan tombol on atau tombol bulat dengan garis di tengah untuk menyalakan alat. Setelah itu, tentukan kisaran range yang akan dijadikan acuan dalam proses pengukuran. Untuk pengukuran cahaya alami, disarankan menggunakan range 2000 lux. Arahkan sensor cahaya pada tempat yang ingin dilihat jumlah intensitas cahayanya. Pilih lokasi yang strategis agar hasil pengukurannya akurat. Tunggu beberapa saat untuk mengetahui hasil pengukuran. 7. GPS. GPS adalah sistem untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit. Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit. Penggunaan GPS cukup mudah, yaitu dengan menentukan letak longitude, latitude, dan elevasi dari daerah yang akan dibuat pemetaan. Kemudian, data-data pengukuran diolah menggunakan software map search agar data longitude dan latitude dapat dibaca dalam satuan meter. Untuk memperoleh peta 3D atau 3 dimensi, data dari map search perlu diolah lagi menggunakan software server. 8. Kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Cara penggunaannya, carilah bidang batuan yang agak rata, tempelkan sisi W atau west badan kompas ke bidang batuan dengan lengan kompas searah strike. Geser-geserlah sampai gelembung udara pada level bulat tepat di tengah. 9. Secchi-disk. Secchi-disk merupakan alat analisis untuk mengukur tingkat kekeruhan air.
Secchi disk juga merupakan instrumen alat sederhana yang digunakan untuk mengukur transparansi air di lautan dan danau. Cara penggunaannya dengan meletakkan lempengan secchi disk diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam air. Saat pola yang terdapat pada secchi disk tidak terlihat lagi dalam air di kedalaman tertentu, maka didapat hasil analisis tingkat ukuran kecerahan air. 10. Ekman Grab. Ekman Grab merupakan salah satu grab sampler yang berfungsi untuk mengambil sedimen permukaan yang ketebalannya tergantung dari tinggi dan dalamnya grab masuk ke dalam lapisan sedimen. Alat ini biasa digunakan untuk mengambil sampel sedimen pada perairan dangkal maupun perairan dalam. Cara penggunaannya, alat ini menggunakan dua rahang atau jepitan untuk menyekop sedimen. Ekman Grab diturunkan dengan posisi rahang atau jepitan terbuka sampai mencapai dasar perairan dan sewaktu diangkat ke atas rahang, ini tertutup dan sampel sedimen akan terambil. 11. Sound Level Meter. Sound Level Meter adalah suatu perangkat alat uji yang digunakan untuk pengukuran suatu intensitas suara. Cara penggunaannya, pertama-tama, aktifkan alat ukur sound level meter yang akan digunakan untuk mengukur. Pilih selektor pada posisi phase untuk jenis kebisingan kontinu atau berkelanjutan, atau selektor pada posisi slow untuk jenis kebisingan impulsif atau yang terputus-putus. Lalu, pilih selektor range intensitas kebisingan kemudian, tentukan area yang akan diukur. Setiap area pengukuran dilakukan pengamatan selama 1-2 menit, dengan kurang lebih 6 kali pembacaan. Hasil pengukuran berupa angka yang ditunjukkan pada monitor dan tulis hasil pengukuran dan hitung rata-rata kebisingannya, maka akan diketahui hasil pengukuran dari kebisingan tersebut.